pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini untuk hari Senin yang ceria, kita bertemu lagi dengan Bu Rina, sedangkan kalian berada di rumah beserta keluarga. Semoga kalian di rumah beserta keluarga tercinta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru yang setiap hari juga berada di madrasah, selalu diberi kekuatan dan kesehatan untuk tetap memberikan pembelajaran secara jarak jauh untuk kalian anak-anak kami yang tercinta. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, kita mulai pembelajaran diawali dengan bacaan basmalah. Bersama-sama nggih. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan membaca basmalah itu bisa memperlancar dan juga bisa membuat pembelajaran hari ini berjalan dengan baik, kemudian bisa menambah pemahaman kalian dalam memahami materi. Untuk anak-anak kelas 4, hari ini kita akan mempelajari tentang keseimbangan alam dan juga kelestarian sumber daya alam. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan, bagian-bagian tubuh hewan, sudah sangat rinci dan sangat jelas. Nah, hari ini kita sudah berganti tema, masuk tema 4, kemudian tentang keseimbangan alam dan sumber daya alam. Bagaimana nanti kita menjaganya, terus faktor apa saja yang bisa merusaknya, itu nanti kita akan mempelajari, ya. Oke, sekarang Bu Guru minta kalian mempersiapkan buku penanya untuk 4B, ya. 4B, kalian buka halaman pertama, itu ada di situ muatan IPA tentang pentingnya menjaga alam dan kelestarian sumber daya alam. Anak-anak, menjaga keseimbangan alam itu sangat penting, ya. Kenapa? Karena itu yang membuat kita semua nanti bisa hidup dengan sangat baik. Jadi menjaga keseimbangan alam perlu dilakukan agar tidak merugikan manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Ya, ini coba kalian lihat, ya. Di halaman 1 ini ada contoh menjaga kelestarian pohon bakau. Kalau pohon bakau berarti ini berada di mana anak-anak? Di dataran rendah atau daerah pantai. Nah, pohon bakau di pantai itu dapat menahan air laut. Ya, dapat menahan air laut. Apabila pohon bakau ini dirusak dan ditebang secara berlebihan, maka akan terjadi pengikisan tanah atau abrasi. Oleh karena itu, sumber daya alam juga perlu dijaga kelestariannya. Jika tanah pantai itu mengalami abrasi, apa yang kamu bayangkan akan terjadi? Coba kamu lihat. Nah, kamu lihat di gambar, akibatnya nanti akan terjadi longsor yang parah, ya. Itu salah satu akibat terganggunya keseimbangan. Jadi nanti pohon-pohon juga bisa ambruk, kemudian tanahnya mengikis secara berlebihan. Nah, terus bagaimana Bu usaha untuk melestarikan sumber daya alam, Bu? Nah, di sini contohnya atau usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga sumber daya alam. Ini ada 1, penanaman kembali hutan yang gundul, kemudian membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis hewan, ada ikan dan sungai. Jadi sungai jangan dibiarkan mengalir air tok, tapi juga dibuat tambak. Nah, nanti itu juga akan menghasilkan berbagai sumber daya alam yang itu bisa berupa ikan ataupun udang. Kemudian meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas seperti matahari, angin, dan tenaga angin. Oke, ya. Nah, ini nanti Bu Rina akan secara terus-menerus, jadi kalian mengikuti sambil membawa buku. Nanti komandonya halaman berapa, kamu membuka, oke? Selanjutnya, ini langsung masuk subtema 2 dari tema 4 tentang kegiatan menjaga keseimbangan. Halaman 11 anak-anak, kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Coba kamu lihat halaman 11.
Oke. Nah, di sini sumber daya alam itu tadi kan sudah jelas harus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Nah, berikut contoh aktivitas yang mengakibatkan pencemaran sungai. Jadi kita ini fokus ke sungai dan juga laut. Nah, ini apa yang mengakibatkan pencemaran dan upaya apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikannya atau menjaga. Nah, ini coba perbedaannya sungai dan laut. Kalau di sungai penyebabnya ada limbah air industri dan sampah dibuang ke sungai, limbah deterjen, bekas mencuci juga dibuang ke sungai, terus pestisida yang mengalir di air sawah itu juga bisa mencemari, juga racun untuk menangkap ikan. Nah, pelestariannya bagaimana? Tidak membuang sampah di sungai, tidak menggunakan bahan peledak, kemudian melakukan pembersihan secara rutin area sungai. Itu ya. Untuk laut, ayo laut apa anak-anak? Penyebab pencemarannya itu ada limbah dari muara sungai, racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan dan juga tumpahan minyak dari kilang minyak. Nah itu. Kemudian kalau pelestariannya bagaimana? Ya tidak mengambil, merusak terumbu karang, melakukan pemeliharaan hewan laut yang dilindungi serta tidak menggunakan pukat harimau, racun, listrik untuk menangkap hewan di laut. Itu ya. Oke, lanjut. Kita sampai buka halaman 26 dan 27. Oke ya, tentang dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Anak-anak, sekarang zamannya sudah serba modern. Nah, kalau sekarang ketika kita bekerja atau orang dewasa bekerja untuk mencari nafkah itu tidak lepas dari teknologi, ya. Bahkan orang-orang yang bekerja sebagai nelayan itu juga nanti menggunakan teknologi. Jadi ada perbedaan nelayan yang zaman dahulu atau nelayan tradisional dengan nelayan yang sekarang, yaitu nelayan yang modern. Nah, salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi adalah nelayan, anak-anak. Nah, di sini para nelayan itu kalau sekarang sudah menggunakan yang namanya kapal bermesin yang dilengkapi dengan GPS-nya. Untuk melacak keberadaan ikan. Kalau zaman dulu kan tidak tahu ikannya berada di mana, tapi kalau sekarang lebih gampang. Oh, ikannya ada di sebelah sana karena sudah bisa dicari melalui GPS. Tinggal kapalnya ke sana, nanti kita mengambil ikannya. Nah, untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan tadi, ada nelayan yang sembrono atau sakarpe dhewe. Pripun? Menggunakan bom atau pukat harimau. Nah, dampaknya pasti sangat luas ini, rugi nanti ya. Saat kedua peralatan yang dilarang itu tadi digunakan, itu merusak kelestarian daripada laut. Makanya penggunaan pukat harimau dan juga bom ikan itu dilarang. Untuk apa anak-anak? Supaya lingkungan dari laut tidak terjadi kerusakan, keseimbangan alam di laut juga tidak mengalami gangguan. Nah, karena itu sebaiknya nelayan yang mencari ikan di laut itu juga memperhatikan hal-hal berikut ini. Coba halaman 26 ya. Tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Jadi kalau menangkap ikan secukupnya supaya besoknya lagi tetap ada ikan yang bisa diambil. Kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Tidak menggunakan pukat harimau. Pukat harimau itu apa toh? Pukat harimau itu adalah jaring besar, tetapi jaring itu sangat rapat sehingga ikan yang kecil-kecil, telur ikan ikut terjaring. Itu namanya pukat harimau. Nah, terus bagaimana Bu? Ya jangan pakai yang seperti itu. Pakailah jaring yang biasa sehingga ikan kecil, telur ikan tidak ikut terjaring. Mereka masih bisa hidup di laut, kemudian masih bisa berkembang biak. Nah, besok-besoknya bisa diambil lagi. Itu namanya pukat harimau, nak nggih. Terus yang terakhir, memperkirakan daur hidup ikan. Jadi tidak terus diambil, maka ikan akan musnah atau punah.
karena tidak diberi kesempatan untuk berkembang biak karena terus diambil. Nah, halaman 27 bisa dilihat ada nelayan tradisional dan ada nelayan modern. Di situ ada persamaan, ada perbedaan. Nah, itu kamu bisa membaca nggih. Nah, kalau nelayan zaman dulu semuanya serba tradisional, pakai perahu layar, kemudian peralatannya itu menggunakan sederhana. Kalau tradisional perahunya sudah bermesin, menggunakan GPS, kemudian menggunakan sonar, ya. Itu jadi lebih cepat ketika menangkap ikan. Oke, next lanjut halaman 33. Tetap fokus anak-anak. Nih, halaman 33, penghematan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Kita beranjak tadi dari sungai dan laut. Nah, ini kita kembali ke kehidupan sehari-hari. Bagaimana penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak? Nah, di sini ada gambar kamu mencuci mobil dengan ayahmu. Kemudian ada yang namanya tas dari koran bekas dan juga ada seorang anak yang duduk sedang menulis. Nah, di situ diperlukan anak-anak penghematan sumber daya alam. Pripun Bu maksudnya? Nah, seperti ini. Nah, pemanfaatan sumber daya alam itu jika dilakukan secara bertanggung jawab, maka sumber daya alam itu tetap akan tersedia stoknya, nggih. Jadi masih banyak. Tapi kalau kita itu sembarangan menggunakan sumber daya alam, contohnya air, listrik, ya, itu nanti kita suatu saat akan kehabisan. Ketika kita sudah dalam keadaan yang air, kemudian listrik, kemudian bahan bakar sudah langka, baru kita merasa kebingungan. Jangan sampai seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menghemat anak-anak, ya. Kalau menghemat air saat mencuci berarti jangan berlebihan menggunakan airnya. Kemudian di sini ada tas dari koran bekas, itu berarti mendaur ulang supaya bisa digunakan lagi. Kemudian ada seorang anak menulis di kertas, jangan hanya depannya saja. Kalau menulis juga depan dan belakang supaya tidak menghambur-hamburkan kertas. Kamu harus tahu kertas berasal dari apa, anak-anak? Ya, berasal dari bubuk kayu. Kayu yang dihancurkan. Kayu berarti berasal dari apa? Dari pohon. Pohon itu berarti makhluk hidup termasuk sumber daya alam. Nah, kalau kamu membuang-buang kertas sama saja dengan menyia-nyiakan apa? Sumber daya alam. Oke. Lanjut halaman 50. Oke. Halaman 50. Dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Kita beralih ke hutan, anak-anak. Eksploitasi itu merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi terkadang manusia itu ketika mengeksploitasi hutan itu berlebihan sakarepe dhewe, tidak memikirkan dampak akhirnya. Ini yang berbahaya. Terus bagaimana Bu caranya kita supaya mengeksploitasi hutan dengan baik? Nah, ini kamu harus tahu cara mengeksploitasi hutan dengan baik, ya. Bagaimana caranya? Ya dengan menebang itu hanya tebang pilih. Bagaimana maksudnya? Hanya pohon-pohon yang memang sudah cukup umur untuk ditebang. Kemudian juga dilakukan reboisasi atau penanaman kembali untuk pohon-pohon yang ditebang sehingga hutan tidak sampai gundul. Terus kalau ada eksploitasi hutan yang berlebihan, pripun Bu akibatnya? Nah, berkurangnya oksigen di bumi sehingga udara terasa panas. Bahkan sekarang kita sudah mengalami ya, setiap hari udara sangat panas. Itu karena memang oksigen di muka bumi sudah banyak berkurang. Terus meningkatnya suhu permukaan menjadi lebih panas atau global warming. Ini nanti dampaknya sangat luas. Rawan terjadi bencana alam, ada banjir, ada longsor, nggih. Terus berkurangnya sumber daya, sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Itu ya. Terakhir kalian buka halaman 55 dan 56. Itu sudah ada di pelajaran PLH, IPS, PKN. Sebenarnya semuanya sudah
nyerempet-nyerempet nggih materinya. Jadi tidak perlu terlalu luas. Pengelolaan sampah dan barang bekas. Di sini ada melalui 4R, kalian sudah tidak asing nggih. Itu dengan menggunakan reuse, menggunakan kembali, contohnya kaleng bekas dibuat pot bunga. Reduce yaitu mengurangi, berarti bawa botol air minum sendiri supaya kita tidak beli air minum kemasan. Yang ketiga, recycle, mengolah kembali, contohnya komposisasi. Maksudnya gimana Bu? Sampah-sampah yang ada di luar rumah itu dibuat kompos terus dipakai untuk pupuk. Nah, replace yang terakhir, mengganti benda dengan yang ramah lingkungan. Itu ya. Contohnya kalau kita belanja pakai tas kresek, biasanya kita pakai tas kreseknya bukan kresek tapi tas yang dari kertas. Itu lebih ramah lingkungan, nggih. Mungkin itu anak-anak, kita sudah selesai satu bab, yaitu bab 4, tema 4 untuk yang hari ini, karena memang semuanya berhubungan dengan sumber daya alam dan juga kelestariannya. Oke enggak? Nah, tugasnya adalah mengerjakan al-qalam untuk tema 4 ya, subtema 1, subtema 2 dan subtema 3 untuk bagian IPA saja. Oke ya. Nah, nanti dikerjakan kemudian difoto dikirim kepada wali kelas masing-masing. Nah, itu saja untuk materi IPA hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.